Sejak COVID-19 melanda Wuhan, Tiongkok, negara-negara di ASEAN juga merasakan dampaknya sejak Februari 2020 hingga sekarang. Kini negara-negara ASEAN membuka diri bekerja sama untuk menanggulangi COVID-19. Indonesia bersatu dengan seluruh negara ASEAN melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan satu buah video dalam memenuhi tugas dasar-dasar ilmu politik. Dengan dosen pengampu, Kakak Sylvie Kori. Di dalam video ini, kita akan mencari tahu apa sih intermestik itu dan apa saja peran atau kebijakan Indonesia dalam menanggulangi COVID-19 bersama ASEAN. Penasaran kan? Mari kita simak video berikut bersama-sama. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman semua, bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak besar dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Nah, tentu saja ini akan menjadi sebuah ancaman, seperti banyaknya perusahaan yang memutuskan hubungan kerja kepada karyawan, terus juga lemahnya pergerakan pasar karena harus mentaati protokol kesehatan, serta melonjaknya tingkat angka kemiskinan. Tapi teman-teman semua tahu nggak kalau pemerintah itu sebenarnya sudah memberikan bantuan kepada masyarakat loh, berupa bantuan langsung tunai atau BLT, menyiapkan anggaran UMKM, serta memberikan potongan tarif listrik kepada masyarakat yang terpapar COVID-19 loh. Nah, dalam skala nasional, dampak yang diberikan oleh pemerintah cukup besar. Namun teman-teman semua, hal ini tuh masih dinilai kurang efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Soalnya, seiring berjalannya waktu, bantuan yang diberikan mulai banyak dikritik nih karena anggarannya tidak lagi dikeluarkan secara masif. Nah, hal ini tentu saja mendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam ikut serta menangani virus COVID-19 ini. Di mana kerjasama dengan pihak luar ini akan melibatkan banyak negara loh, sehingga kita bisa menyebutnya sebagai intermestik. Intermestik adalah peran para aktor domestik dan internasional dalam proses pembuatan kebijakan. Intermestik sendiri merupakan singkatan dari internasional dan domestik. Di era globalisasi sekarang, semua pergerakan di berbagai aspek telah terjadi dalam skala yang besar dan cepat. Karena tujuan intermestik adalah untuk menggambarkan hubungan antara isu-isu internasional dan domestik, lalu membentuk sebuah fenomena, kebijakan, dan gagasan atau nilai. Hal inilah yang kemudian menghadirkan pendekatan intermestik dalam hubungan internasional. Di masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia turut serta dalam bekerjasama dengan pihak-pihak luar. Salah satunya adalah ASEAN, yang merupakan organisasi Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 1967. Pada tanggal 14 Maret 2020, ASEAN menggelar rapat secara virtual untuk membahas COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, KTT ASEAN menyusun beberapa agenda yang cukup masif untuk diterapkan dalam masyarakat. Agenda tersebut berupa memperkuat kerjasama, perlindungan untuk warga ASEAN, memperkuat komunikasi publik, membuat aksi dan kebijakan yang terkoordinasi untuk memotivasi dampak ekonomi dan sosial, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan melibatkan stakeholder dan multisektoral, serta mendukung relokasi Trust Fund ASEAN. Kemudian pada pertemuan KTT ASEAN secara virtual, ASEAN juga membahas tentang relokasian dana respon COVID-19. Hal ini untuk menjamin perlindungan dalam krisis global yang akan menimpa dunia. Relokasian dana tersebut disampaikan oleh PM Thailand, yaitu Prayut Chan-o-cha. Beliau mengusulkan agar 10% dana dari ASEAN Development Fund dan ASEAN Cooperation Fund bersama dengan China, Jepang, dan Korea Selatan akan dipergunakan sebagai dana bantuan untuk tim medis, yaitu APD, alat-alat medis, dan juga mendukung penelitian atau pengembangan vaksin. Teman-teman harus tahu, dalam penyampaian yang dilakukan oleh PM tersebut ternyata disambut baik loh oleh negara-negara ASEAN seperti negara kita yaitu Indonesia, lalu ada Filipina dan Malaysia. Tujuan yang diinginkan cuma satu, yaitu agar negara-negara di ASEAN bersatu untuk melawan COVID-19. Gerakan yang dilakukan oleh ASEAN tersebut menjadi hal yang pantas dilakukan oleh organisasi regional, karena ASEAN akan menjadi aktor dalam menangani COVID-19 tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara sudah melakukan banyak hal untuk bagian kawasannya. Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang terpapar COVID-19. Selain itu, tidak lama dalam beberapa minggu yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 2021,
saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 ASEAN India yang dilaksanakan secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pentingnya membangun kerjasama di bidang kesehatan antara ASEAN dan India dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurut Presiden Jokowi, India memiliki kapasitas yang besar pada sektor kesehatan, utamanya dalam bidang farmasi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa India merupakan produsen vaksin terbesar di dunia dan produk farmasi terbesar ketiga di dunia. Hal tersebut dapat menjadi modal besar untuk memperkuat kerjasama industri farmasi antara ASEAN dan India. Sejumlah tindakan yang dapat dilakukan antara lain verifikasi lokasi, produksi kebutuhan medis, peningkatan produksi obat dan vaksin, kerjasama riset dan pengembangan vaksin dengan teknologi terkini. Kemudian, membangun jaringan serta menjadi bagian dari pusat distribusi regional industri farmasi. Dan yang terakhir, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa kerjasama dalam bidang sumber daya manusia dan kesehatan juga perlu dilakukan oleh ASEAN dengan India. Sehingga pada bulan Juli 2021 lalu, India tercatat memiliki perguruan tinggi dengan jurusan kedokteran yang cukup banyak. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata pada tanggal 27 Oktober 2021, tepatnya pada bulan lalu, Amerika Serikat melakukan hubungan kerjasama dengan ASEAN dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Yuk simak cuplikan berikut dari Presiden Joe Biden. Our bottom line is that ASEAN is essential. I want to say that it's essential to the regional architecture of the Indo-Pacific. And the United States is committed to ASEAN's centrality. You know, it's a linchpin. It's a linchpin for maintaining the resilience, the prosperity, and security of our shared region. Nah teman-teman, bantuan apa sih yang diberikan Amerika Serikat kepada ASEAN dalam menanggulangi pandemi COVID-19? Yaitu bantuan dana sekitar 102 juta dolar. Selain itu, pada rapat KTT virtual ASEAN ini, Indonesia dianalisa sebagai negara yang berpotensi untuk memimpin Asia Tenggara. Indonesia is basically half of ASEAN, or slightly more than half of ASEAN. You know, without Indonesian leadership, without leadership from the original ASEAN founding fathers and the key pillars of ASEAN, it's going to be very difficult for ASEAN to manage this US-China rivalry going forward. Itulah cuplikan video dari kelompok 8 tentang intermestik kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam menanggulangi COVID-19. Saya Zakiful Azmi. Saya Atifa Syarani. Saya Rifo Okta Priandi. Saya Nur Latifah Pohan. Saya M. Nur Fatir Alendina. Dan saya Tirza Hakia Purnama mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.